Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bahdiatun Amelia dari kelas C Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu bernama Fitri Faizah. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan jelaskan apa sih itu syirkah. Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilah, yang artinya adalah campur atau percampuran. Istilah percampuran di sini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut fuqaha Syafi'iyah, al-syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Pada dasarnya, hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga. Dan juga dalam Quran Sad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah hanya ada dua, yaitu ijab atau ungkapan penawaran melakukan perserikatan dan kabul ungkapan penerimaan perserikatan. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri dan jumhur ulama, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, syikhat, dan objek akad syirkah. Objek akad sendiri terbagi menjadi modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Menurut Hanafiyah, syarat-syarat syirkah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta maupun lainnya. Yang kedua, syarat yang terkait dengan harta mal. Dan yang ketiga, syarat yang terkait dengan syirkah muwafadah. Sedangkan menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu. Anggota serikat saling mempercayai sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berbentuk mata uang atau yang lainnya. Syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah uqud dan syirkah amlak. Syirkah uqud adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha baik barang maupun jasa dan pembagian keuntungannya. Syirkah uqud terbagi menjadi syirkah inan, syirkah muafadah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Syirkah amlak yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah amlak terbagi menjadi syirkah ikhtiyari dan syirkah ijbari. Hal-hal yang dapat membatalkan syirkah. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf. Salah satu pihak meninggal dunia. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Dan modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Syirkah fasid menurut ulama Hanafiyah yaitu syarat syahih, persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, syarat fasid yang rusak, yang merupakan akad syirkah di mana salah satu syarat tidak dipenuhi, dan yang ketiga syarat yang harus ada dalam akad.
Bima dan Rio adalah pengrajin kayu. Mereka sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjual belikan mebel. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal sebesar 50 juta rupiah. Dalam syirkah ini disyaratkan modalnya harus berupa uang, sedangkan barang misalnya rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal syirkah. Jadi bagaimana cara membagi keuntungannya? Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha. Ani adalah seorang pendesain cover buku. Ia bekerja sama dengan Risa yang merupakan seorang penulis. Mereka menetapkan bahwa hasil nanti 80% untuk Risa dan 20% untuk Ani. Jika hasil yang didapatkan adalah 10 juta rupiah, maka Risa mendapatkan 8 juta rupiah dan Ani mendapatkan 2 juta rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal, yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. Mengenai landasan hukum tentang syirkah terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.